mengatakan, Pak, dulu yang kami pelajari itu 1 kolom, tapi atas bawah. Ya nggak apa-apa, itu juga 2 kolom ya. Sama halnya dengan, Mbak, kalau laporan bersih keuangan itu 1 kolom atau 2 kolom itu? Ya normalnya kan 2 kolom. Aset, kanan itu liabilitas dan ekuitas. Kalau di praktek memang akhirnya mereka menggunakan format yang atas bawah gitu. Ya, jadi 2 kolom tapi bisa disajikan atas bawah. Maksudnya itu gitu ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas pengembangan lagi dari yang 2 kolom disebut dengan rekonsiliasi 4 kolom. Nah, 4 kolom nanti ada 2 versi. Versi 1 adalah 4 kolom mencari saldo yang benar. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu disebut dengan proof of cash, pembuktian kas. Ya. Nah, pembuktian kas ini nanti saldo menurut perusahaan itu dianggap benar. Sedangkan catatan menurut dia salah. Ya, jadi nanti dari informasi bank dibawa ke informasi menurut perusahaan. Itu proof of cash. Nah, biasanya proof of cash ini memang namanya saya akan proof of cash pembuktian kas ya. Itu lebih banyak digunakan oleh auditor ya ketika memeriksa laporan keuangan. Oke, kita nanti akan bahas itu, tapi kita akan awali dulu supaya saudara ingat elemen-elemen penting atau elemen-elemen yang lazim yang menyebabkan perbedaan saldo menurut bank dan menurut perusahaan. Kita lihat informasinya ya. Misalnya pada tanggal 3 September, saldo catatan kas pada PT Merapi, perusahaan kita, berjumlah $20.502. Laporan bank menunjukkan saldo akhir sebesar 22.190. Beda kan? Nah, kemudian perbedaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Nanti kita baca item informasinya sekaligus kita analisis ya, perlakuannya bagaimana. Sehingga nanti saudara bisa langsung menambahkan di sebelah kanannya. Sebuah setoran, jadi kita nyetorkan ke bank senilai 3.680, dikirimkan ke bank pada tanggal 31 Desember. Dan belum nampak dalam laporan bank. Nah, ini berarti namanya apa ini? Setoran dalam perjalanan. Di catatan perusahaan sudah ada penambahan kas sebesar 3.680. Tapi di catatan bank belum. Ya. Oleh karena itu, nanti rekonsiliasinya akan menambah saldo bank. Ya. Jadi karena bank belum nyatet, berarti dia harus nyatet. Sehingga rekonsiliasinya nanti menambah saldo bank. Apa saya terlalu pelan ya? Enggak ya, enggak apa-apa. Kalau terlalu pelan nanti disampaikan aja, kecepatan juga disampaikan. Tapi karena ngulang ya, Anda saya kira sudah sangat familiar. Enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, cek yang ditulis dalam bulan Desember senilai $5.001 belum dibebankan atau belum nampak dalam laporan bank. Nah, di catatan perusahaan kita kan sudah mengeluarkan cek, jadi sudah kita catat sebagai pengeluaran kas. Tapi karena cek ini belum dicairkan, belum diuangkan ke bank, maka di bank juga belum ada transaksi pengeluaran kas sebesar 5.001. Nah, rekonsiliasinya supaya nanti angkanya menjadi sama, maka cek ini yang kita kenal dengan istilah cek yang beredar, outstanding check, perlakuannya bagaimana? Mengurangi saldo bank. Oke. Nomor 3, PT Merapi, jadi nama perusahaan kita itu PT Merapi ya, belum mencatat bunga sebesar $600
yang dikumpulkan oleh bank pada tanggal 20 Desember untuk obligasi PT Nuri yang dipegang oleh bank untuk PT Merapi. Jadi kita punya obligasi tapi dititipkan di bank. Nah, ada bunga obligasi 600 dan bunga obligasi itu langsung disetorkan ke bank. Bank sudah mencatat adanya penambahan uang $600 berupa bunga. Perusahaan belum nyatet. Jadi pembetulannya atau rekonsiliasinya nanti bagaimana? Menambah saldo perusahaan. Namanya apa? Pendapatan bunga, ya. Pendapatan bunga 600. Oke, kita teruskan nomor 4. Beban administrasi bank sebesar $18 belum dicatat dalam pembukaan perusahaan. Mengapa belum dicatat? Ya karena kita belum tahu. Taunya ketika kita menerima laporan, gitu ya. Nah, kalau ini simpel ya. Pembetulannya bagaimana? Mengurangi saldo perusahaan. Namanya apa? Beban administrasi bank. Nomor 5, salah satu dari pelanggan senilai 220 dikembalikan bersama-sama dengan laporan bank dan dicap NSF, non-sufficient fund, cek kosong ya. Nah, pembetulannya bagaimana ini? Mengurangi saldo perusahaan. Ya. Nomor 6, perusahaan menemukan bahwa cek nomor 7322 yang ditulis dalam bulan Desember sebesar 131 untuk melunasi utang dagang. Ya. Keliru dicatat dalam pembukaan perusahaan sebesar 311. Ya. Keliru 131, keliru dicatat 311. Nah, berarti kita nyatet pengeluaran kas terlalu besar atau terlalu kecil ini? Ya kalau nggak besar, kecil. Harusnya 131 oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 311. Terlalu besar. Ya. Terlalu besar berapa ini? 180. Ya kan? Nah ini kesalahan semacam ini itu disebut dengan istilah transposition error. Posisi angkanya, posisi digitnya keliru. Gitu. Biasanya kalau transposition error itu selisihnya bisa dibagi dengan angka 9. Ya. 180 bisa dibagi 9 atau enggak? Bisa kan? Kemudian kalau angka 25 dicatat 52, selisihnya berapa? 27 kan? Bisa dibagi dengan 9 atau enggak? Bisa. Angka berapa lagi coba? Pokoknya kalau transposition error itu selisihnya pasti bisa dibagi dengan angka 9. Clear ya? Udah, nanti contohnya buat sendiri, jawab sendiri. Yang penting udah tahu. Nah oke, sekarang ini kan, ini namanya apa ini? Kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Karena yang salah perusahaan, maka nanti yang dibetulkan adalah di sisi perusahaan. Nah lalu koreksinya bagaimana ini? Karena pengeluarannya terlalu besar, maka koreksinya dibalik, menambah saldo perusahaan sebesar 180. Nanti keterangannya apa itu? Koreksi kesalahan